بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkhususnya pada pagi ini Allah memberikan rahmatnya kepada kita berupa hujan. Allah lah yang menurunkan hujan dan kemudian menyebarkan rahmat melalui hujan tersebut. Hal itulah yang Allah katakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-24. Allah mengatakan, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid." Dan ialah Allah yang menurunkan hujan setelah adanya orang yang berputus asa. Setelah adanya makhluk yang berputus asa. Dan Allah jugalah yang menyebarkan rahmatnya. Dan ialah maha pelindung lagi maha terpuji. Dari ayat ini kita bisa memahami ternyata ketika Allah turunkan hujan, ada di sana makhluk-makhluk yang sudah berputus asa. Mereka rindu akan hujan, baik dari bangsa manusia, bangsa makhluk hewan, tumbuh-tumbuhan, atau yang lainnya. Maka disinilah Allah turunkan. Kemudian setelah itu Allah pun menurunkan kasih sayangnya, rahmatnya. Itulah di antara bukti. Ketika Allah menurunkan hujan, banyak yang senang. Mungkin kalau kita tukang jual es, agak gondok sedikit. Atau kalau di kampung-kampung kita penyadap karet, kita kurang suka kalau hujan di pagi-pagi. Tetapi mungkin ada di antara makhluk yang lain sudah merasa berputus asa. Kapan ini hujan? Yaitu mungkin seperti kata atau kodok dan lain-lain sebagainya. Mereka sangat senang ketika Allah turunkan rahmatnya berupa hujan tersebut. Itulah yang harus kita syukuri. Kemudian kita juga tidak berputus asa terhadap cita-cita dan keinginan yang belum diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga haruslah terus memperbanyak selawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita dan kita sangat merindukan beliau. Maka ketika ada orang yang mengatakan rindu itu diawali karena adanya pertemuan, maka ucapan ini menyelisihi dan menyalahi kodrat kita. Karena ketika rindu itu muncul karena kita sudah kenal, sudah pernah bertemu, sudah pernah berbincang, maka kita tidak akan pernah merasakan rindu kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat Rasul, kita tidak pernah melihat Allah. Bagaimana kita bisa rindu kalau memakai kaedah yang mengatakan rindu itu muncul karena pernah kita bertemu. Maka kita berharap kita memiliki rasa rindu yang tinggi, yang kuat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka karena ada rasa rindu tersebut, kita pun belajar sirah beliau, kita belajar biografi beliau, dan kita belajar bagaimana beliau berdakwah, beliau menghadapi kehidupan di dunia ini. Kemudian kita juga sangat berharap
kepada syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam nantinya di yaumil akhir kelak. Dan kita juga mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau nantinya ketika kita sudah di akhirat kelak nantinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarhu Al-Urjuzah Al-Mi'iyah li Ibni Abil Izz. Yaitu sebuah kitab yang isinya hanyalah 100 bait syair-syair yang menceritakan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Ibnu Abil Izz. Dan kita telah melewati sudah 42 bait dan sekarang kita akan memasuki bait yang ke-43. Ibnu Abil Izz mengatakan pada bait yang ke-43, summa banal masjida fi Quba'in wa masjidal Madinah al-Gharra'i. Summa banal masjida. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dan berada di Madinah, beliau pun membangun sebuah masjid, ai al-Masjid al-Ma'ruf, yaitu masjid yang sudah dikenal. Manusia atau umat Islam mengenal masjid tersebut, yaitu fi Quba, yaitu masjid berada di Quba atau al-Mantiqah al-Ma'rufah, yaitu sebuah negeri, sebuah kota, sebuah tempat di Quba atau yang kita kenal dengan namanya Masjid Quba. Wa hiya taqa'u junub al-Masjid An-Nabawi bi 6 kilowat takriban. Ia terletak di sebelah selatan Masjid Nabawi sekitar 60 kilo. Kurang lebihnya seperti itu. Fa awwalu ma fa'ala alaihi salatu wassalam, maka awal kali yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam inda wusulihi li tilkal mantiqah, ketika ia sampai berada di negeri tersebut, waqad nazala fi dari Bani Amr ibni Auf, beliau pun singgah dan turun di rumah Bani Amr ibni Auf binaan hadal masjid al-mubarak, untuk membangun masjid yang barakah ini. Dan ini semua telah kita ketahui dan telah kita dengar bahwa ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara faedah kenapa beliau membangun yang pertama kali ketika sampai di masjid adalah sebuah masjid, karena ini adalah strategi untuk menyusun semua rencana-rencana Rasul sallallahu alaihi wasallam berpusatnya di masjid. Maka sekarang haruslah kembali kita hidupkan untuk menggerakkan umat Islam, kita mulai dari masjid. Di antaranya adalah kita harus berani dan memiliki komitmen. Masjid bukan hanya sebatas tempat ibadah, bukan hanya sebatas melaksanakan solat fardu yang 5 kali sehari tersebut. Tetapi di dalam masjid itulah kita berbicara tentang politik, tentang ekonomi, tentang sosial, dan lain-lain sebagainya. Maka ketika nanti ada orang-orang yang mengatakan masjid hanya sebatas tempat untuk beribadah, maka disinilah mulainya umat Islam akan merosot, akan mundur. Karena ketika kita bermusyawarah di masjid, walaupun keadaan emosinya tidak akan terlalu tinggi. Karena kita tahu ini adalah tempat yang mulia. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga ketika memasukinya, memiliki air wudu, kita taharah, kita suci. Jadi ketika kita masuk ke masjid, kemudian musyawarah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan membangunkan ataupun memberikan rahmatnya kepada kita ketika kita bermusyawarah.
Kemudian selanjutnya juga yang harus kita perhatikan, hendaklah kita juga memiliki mental membangun masjid, baik secara fisiknya ataupun secara batinnya. Kalau secara fisik, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah faedah, sebuah motivasi. Rasulullah mengatakan, "Man bana masjidan lillah kamabhasatil qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid walaupun hanya sekecil sangkar burung, maka Allah akan bangunkan untuknya nanti di sorga berupa rumah. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wahai kaum muslimin, bangunlah masjid walaupun hanya sebesar sangkar burung atau sekecil sangkar burung atau yang lebih kecil dari itu. Maka Allah akan bangunkan untuk kita nantinya di sorga berupa istana ataupun rumah. Ketika kita membangun masjid, walaupun hanya satu batu bata kita sumbangkan, maka Allah akan memberikan kepada kita istana di rumah. Walaupun kita hanya mengimpakkan misalnya miknasah, miknasah itu sapu, atau kain pel, atau satu bola lampu, atau cat, dan lain-lain sebagainya. Kita ikut membangun masjid secara fisiknya, maka Allah akan memberikan kita rumah nantinya di sorga. Dan kita juga harus menghidupkannya secara batin, yaitu menghidupkan ibadah-ibadah di dalamnya. Kita melaksanakan solat-solat fardu bagi yang laki-laki di masjid. Kemudian kita mengadakan majlis-majlis ilmu dan juga kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah spirit yang di awal-awal ketika Rasul sampai ke Madinah, Rasulullah pun mengajarkan para sahabatnya untuk melihat perkara yang luar biasa ini. وهذا يدل على أن الواجب أن يكون المسجid هو أول اهتمامات المسلم. Dan ketika Rasul itu sampai ke Madinah dan membangun masjid, ini menunjukkan bahwa wajibnya bagi seorang muslim untuk memperhatikan masjid dan sekitarnya. Inilah yang harus kita tumbuhkan di dalam jiwa dan raga kita. Masjidlah jantung dari kehidupan kita bermasyarakat. Ketika masjid kita itu makmur, maka masyarakatnya juga sudah tentu orang-orang yang saleh. Karena mereka senantiasa menghidupkan dan melaksanakan salat di dalamnya. Tak mungkin masjid itu penuh dengan manusia kalau manusianya tidak mau melaksanakan salat. Wa idza sakana fi mantiqatin kana fi muqaddimah ma yanbaghi ayyuna bihi. Dan ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah membangun rumahnya lebih dahulu ketika sampai beliau di Madinah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid yang paling pertama kali. Dan juga yang harus kita perhatikan adalah hendaklah kita membeli sebuah buku yang berkaitan dengan bagaimana cara memakmurkan masjid, bagaimana manajemen masjid, dan di dalamnya kita akan melihat ternyata untuk memakmurkan masjid bukan hanya sebatas bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, tetapi yang lebih penting adalah menghidupkannya.
Karena kita lihat dari perjalanan khilafah al-Islamiyah ataupun khalifah Islam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka tidak terlalu mementingkan fisik dari bangunan masjid tersebut. Di zaman Abu Bakar, beliau tidak ada membangun masjid. Di zaman Umar, beliau hanya merenovasi masjid-masjid yang sudah rusak. Tetapi yang dipentingkan itu adalah bagaimana masjid itu ada dan seadanya, kemudian umat Islam datang berbondong-bondong melaksanakan ibadah di dalamnya. Berbalik dengan keadaan kita sekarang. Kita itu berbondong-bondong memperindah masjid, tapi lupa untuk menghidupkan, mengisi ibadah di dalamnya. Uang kita banyak, kita berikan sumbangan ke masjid, tapi satu kali pun kita tidak pernah membawa mobil Alphard kita, Fortuner kita menuju masjid yang telah kita sumbangkan rezeki di dalamnya. Inilah yang musibah. Inilah yang menjadi perkara yang membuat umat Islam itu tidak memiliki kekuatan. Tetapi di zaman Abu Bakar, Umar, mereka tidak terlalu mementingkan membangun, menambahi masjid-masjid. Tapi mereka membangun umatnya terlebih dahulu. Maka di sini jugalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, di antara tanda-tanda hari kiamat nanti, manusia berbondong-bondong membangun masjid dengan fasilitas yang luar biasa. Mereka berbangga-bangga dengan hiasan-hiasan yang ada di dalam masjid, tetapi mereka tidak menghidupkan ibadah di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mencintai masjid dan menghidupkan di dalamnya. Dan juga yang harus kita perhatikan adalah ketika kita tidak mampu untuk membangun satu masjid secara fisiknya, maka jangan berkecil hati. Namun kita bisa menghidupkan masjid tersebut, memakmurkannya dengan melaksanakan solat dan beribadah di dalamnya. Inilah yang lebih mulia sebenarnya. Orang-orang yang berinfak, orang-orang yang membangun fisik masjid, Allah berikan istana di rumah. Apatah lagi orang yang menghidupkan beribadah di dalamnya. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man bana masjidan lillah kamabhasati qatatin aw asghar banallahu lahu fil jannati baitan, itu semua hanya sebatas kabar yang minimal yang akan kita dapatkan. Kita membangun fisik masjid hanya satu batu bata kecil, Allah berikan kita rumah di sorga. Apatah lagi kita ikut menghidupkan secara batinnya, kita melaksanakan solat di dalamnya. Maka di dalam hadis yang lain juga Rasul mengatakan man shalla isnata asyar rakaatan fi lailatin, barang siapa yang solat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka banallahu lahu fil jannati baitan, Allah juga akan membangunkan masjid, membangunkan istana untuknya di rumah, untuk rumah di surga. Jadi bukan hanya sebatas fisiknya, tetapi orang-orang yang melaksanakan salat-salat sunnah 12 rakaat di dalam masjid, Allah juga bangunkan istana untuknya nanti di surga. Maka tidaklah ada kalimat-kalimat pesimis. Aku kan miskin, tak bisa menyumbang satu buah sapu untuk di masjid, lampu dan satu bata. Tapi bisa dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Maka di sinilah Rasulullah sangat takjub kepada muslim, kepada orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena kata Rasul, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka illa li muslim.
Sungguh menakjubkan ternyata perkara urusan orang-orang muslim itu. Dan hal tersebut juga tidaklah terdapat kecuali kepada orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakara. Apabila seorang muslim tersebut mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, beliau bersyukur. Wadzalika khair. Fakana khairan lah. Maka itu baik untuknya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Dan apabila ia pun ditimpa musibah, apabila ia mendapatkan bencana, kemudian ia bersabar, maka itu juga baik untuknya. Jadi ketika Allah memberikan kekayaan kepada kita, kemudian kita bersyukur, maka ini baik untuk kita. Begitu juga sebaliknya ketika Allah takdirkan kita menjadi orang yang miskin, orang yang fakir, tidak memiliki harta, kemudian kita bersabar, ini juga baik untuk seorang muslim. Maka ketika ditanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, sebenarnya mana yang lebih utama? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Mana yang lebih utama? Orang kaya tapi bersyukur dengan orang miskin tapi bersabar. Nah, hal itulah pernah ditanyakan kepada beliau. Maka jawabannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi dan keadaan seseorang tersebut. Kadang ada orang-orang yang kaya tak pandai bersyukur, selamat tinggal. Orang-orang yang miskin sombong pula, angkuh pula, tak pandai bersabar, sama-sama juga hancur. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan ia lebih condong kepada orang kaya yang bersyukur. Kemudian ulama yang lain mengatakan orang miskin yang bersabar. Maka itu pertanyaan itu melihat keadaan seseorang tersebut. Maka di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita, wahai kaum muslimin, jangan pernah berputus asa dalam hidup ini. Karena semua urusan orang-orang yang beriman itu sangat menakjubkan. Tidak ada Allah berbuat zalim kepada mereka. Bahkan Allah juga mengatakan, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Ini yang harus kita perhatikan. Allah itu senantiasa adil kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan dirinya dari berbuat zalim. Ini yang harus kita ketahui. Tetapi karena minimnya ilmu yang kita miliki, kita pun senantiasa menghardik, mencaci, memaki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mencaci, memaki keadaan, kemudian memaki zaman, itu ternyata Allah merasa sakit. Sebagaimana Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, yu'zini ibnu Adam, yasubbud dahra, wa ana ad-dahru, uqallibul laila wan nahar. Kata Allah, anak Adam menyakitiku. Mereka mencaci, memaki masa. Padahal akulah yang menjadikan, yang membolak-balikkan malam dan siang. Terkadang kita mencaci masa, kita mencaci siang dan malam, dan mencaci ciptaan Allah, ternyata itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Hal itulah yang Allah firmankan dalam hadis qudsinya. Maka kita sebagai orang yang beriman, jaga mulut kita untuk tidak mencaci, memaki, menghardik, menghina apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Yang penting hidup ini kita harus pandai-pandai bersyukur ketika Allah berikan rizki, dan juga pandai-pandai bersabar ketika Allah memberikan atau menimpakan musibah untuk kita. Nah, itu semua di mana kita dapatkan? Ya sudah tentu di dalam masjid, di majlis-majlis ilmu. Maka hidupkanlah masjid, maka bangunlah masjid, bukan hanya sebatas fisiknya,
tapi juga di dalamnya kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, walamma halla ar-rikabu an-nabawi bil Madinah, dan tatkala kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhenti sampai ke Madinah, wa kana awwalu nuzulihi biha fi dar Bani Amr ibni Auf, maka awal kali Rasul itu turun dari kendaraannya berada tepat di rumah Bani Amr ibni Auf. Yaitu kita ketahui onta yang dinaiki Rasul itu berhenti sendiri di rumah Bani Amr ibnu Auf. Betapa banyaknya atau sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam berhenti atau turun dari ontanya, di dalam riwayat-riwayat ataupun sirah-sirah atau di dalam kitab-kitab sirah yang lain dikatakan banyak orang-orang Madinah itu memanggil Rasul, Rasul kesini sajalah singgahnya, di sini adalah bermalamnya, sini ajalah kita berbincang dan lain-lain sebagainya. Ternyata onta tersebut tak mau berhenti, maka ia berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ternyata onta tersebut turun ataupun berhenti di rumah Bani Amr ibn Auf, wahia Kuba, yaitu di sebuah negeri Kuba, kama taqaddama, sebagaimana yang telah disebutkan. Fa aqama biha aktsara makil, dan Rasulullah membangun sesuatu yang dikatakan sintai wa isyrina lailah. Beliau pun bermukim di rumah tersebut atau di rumah Bani Amr ibn Auf, ada yang mengatakan selama 22 malam. Wakila samani asyar lailah, ada yang mengatakan Rasulullah itu bermukim menginap di rumah Bani Amr ibn Auf 18 hari atau 18 malam. Wakila bid'u asyarata lailah, ada mengatakan sekitar 13 sampai 15 malam Rasulullah berada di rumah Amr bin Auf. Wa qala Musa ibnu Uqbah salah satu layalin, ada yang mengatakan cuma 3 hari. Wal ashhar ma zakarahu Ibnu Ishaq wa ghairuhu, dan yang paling masyhur apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan yang selainnya, annahu alaihi salatu wassalam aqama fihim bi Quba min yaumil Itsnain ila yaumil Jum'ah. Ternyata Rasulullah itu bermukim, bertempat tinggal di Quba, yaitu hanya dari hari Senin hingga hari Jumat saja. Inilah yang paling masyhur menurut pendapat Ibnu Ishaq. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad assasa fi hadhihi al-muddah al-mukhtalif fi miqdariha ala ma zakarnahu Masjid Quba wa huwa masjidun syarifun fadil. Dan sungguh masjid ini telah dibangun di atas keimanan, dan masjid ini kita kenal dengan Masjid Quba karena ia terletak di kampung Quba tersebut. Rasulullah tidak memberikan namanya, tetapi orang-orang mengatakan karena tempatnya di Quba, maka ia pun Masjid Quba. Wa huwa masjidun syarifun fadil, dan ini adalah masjid yang mulia yang memiliki keutamaan. Nazala fihi qaulullah ta'ala, dan di dalam masjid itu firman Allah pernah turun, wahyu Allah pernah turun, yang mana Allah mengatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqa an taquma fi. Dan sungguh masjid ini, yaitu Masjid Quba tersebut, dibangun di atas ketakwaan dari awal hari pembangunannya hingga berdiri tegak di dalamnya. Jadi dibangunnya Masjid Quba tersebut adalah didasari dengan ketakwaan. Ini yang harus kita perhatikan di awal-awal ketika membangun masjid. Bukan mengandalkan
uang masuknya atau dana di dalamnya atau barang-barang yang dibutuhkan, tetapi yang paling pertama yang harus kita camkan di dalam diri adalah ketakwaan. Kalau memang kita benar-benar berniat ingin membangun masjid, maka ketakwaan itu yang lebih diutamakan. Insya Allah pasti akan Allah tolong. Jadi ketika orang-orang yang ada di kampung tersebut benar-benar ingin mendirikan masjid, ketakwaan mereka terus mereka pacu, mereka tingkatkan, maka nanti Allah akan gerakkan orang-orang yang banyak uangnya yang akan menyumbang, akan memberikan sumbangan dan ikut membantu untuk mewujudkan terselesaikannya masjid tersebut. Dan terkadang kita juga tak tahu dari mana Bapak itu tahu kita lagi sedang membangun masjid. Dan kita juga tidak tahu uang yang telah dibangunkan ke masjid itu ternyata jumlahnya tidak sedikit. Kalau hitungan matematika kita akan salah. Padahal kita biasanya kalau membangun mungkin habis 100-200 juta. Ternyata sampai selesai sampai pula lah jumlahnya 500 juta. Dan kita juga tidak terbayang kok bisa. Kita tak terbayang kok bisa sejumlah nilai tersebut bisa terkumpul dan mewujudkan sebuah masjid yang kita letakkan, kita bangun di atas ketakwaan. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, dan di dalam masjid tersebut adanya orang-orang yang sangat mencintai untuk senantiasa bersuci. Mereka terus memperbaiki hatinya, memperbaiki daripada keimanannya. Jadi ketika kita membangun sebuah masjid di atas takwa, itu di antara tandanya hati-hati orang yang ingin menghidupkannya, mereka hati-hati yang tahir, hatinya suci. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wallahu yuhibbu al-mutahhirin, dan Allah itu sangat suka kepada orang-orang yang mensucikan dirinya, baik secara fisik dengan taharah dan lebih utama membersihkan hati kita dari sifat-sifat penyakit-penyakit hati dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih sulit, membersihkan dari hati-hati kita. Kadang ketika kita membangun masjid, ada yang hasad, ada yang dengki, ada yang suka sum'ah, ada yang suka riya, dan lain-lain sebagainya. Maka jauh-jauh hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengekalkan, mengabarkan Masjid Quba itu dibangun di atas ketakwaan, kemudian orang-orang yang di dalamnya, masyarakat di setempatnya, di sekitarnya itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang suci, maka terciptalah sesuatu, yaitu mendatangkan cinta Allah kepada mereka. Jadi ketika kita membangun masjid, kita berharap Allah berikan kepada kita rasa cintanya dan kasih sayangnya untuk kita. Tak ada yang lain yang kita harapkan ketika kita membangun masjid, ketika kita ingin menghidupkan masjid tersebut. Yang kita inginkan adalah bagaimana setelah kita membangun masjid, ketakwaan kita bertambah dan cinta Allah itu kita dapatkan. Nah, sedangkan untuk perkara-perkara dunia itu adalah tambahan yang Allah berikan. Misalnya ketika masjid itu selesai, kita pun menjadi cleaning service-nya, menjadi muazzinnya, menjadi imamnya. Itu semua adalah tambahan-tambahan yang Allah berikan. Tapi ingat, yang awal kali yang harus kita camkan adalah kita melaksanakan sebuah kegiatan di masjid tersebut untuk mendatangkan, mencari cinta Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Maka ketika misalnya ada hal-hal yang membuat kita uzur, maka kita berusaha tetap datang ke masjid, tetapi
dengan niat ingin mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Kama takallamna fi takrir dzalika fi tafsir wa dzakarna al-hadits alladzi fi sahih Muslim annahu masjid al-Madinah wal jawab anhu. Dan sebagaimana telah kita ucapkan atau kita katakan di dalam penetapan tersebut di dalam sebuah tafsir bahwa memang ketika Allah mengatakan la masjidun ussisa ala taqwa itu adalah termasuk Masjid Quba. Kemudian dikatakan bahwa wa Masjid Al-Madinah Al-Gharra. Kemudian selanjutnya adalah Masjid Madinah yang cemerlang. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Quba, beliau juga membangun Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah Al-Gharra. Ai wa bana salawatullah wa salamu alaihi Masjid Al-Madinah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Madinah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ishtara makanahu. Dan ketika Rasulullah itu ingin membangun Masjid Madinah, Masjid Nabawi, beliau membeli lahannya. Ishtara makanahu. Rasulullah lah yang membeli tanah untuk dibangun masjid di Madinah tersebut. Atau yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu wa kana sallallahu alaihi wasallam ishtara makanahu. Beliaulah yang membeli lahannya. Wa kana murbidan litamar di Suhail wa Sahal, yaitu di mana di dalam lahan awal Masjid Madinah itu adalah kebun korma. Jadi kebun korma milik Suhail wa Sahal. Jadi kebun kurma Suhail dan Sahal ini Rasulullah beli, kemudian Rasulullah pun bangunkan di atasnya Masjid Nabawi. Ghulamaini yatimain fi hijri As'ad ibnu Zura'ah radhiyallahu anhu. Suhail dan Sahal ini adalah dua anak yatim piatu yang ia berada di rumah As'ad ibnu Zura'ah radhiyallahu anhu. Wa kanat barakat naqatuhu sallallahu alaihi wasallam hunaka. Dan memilih tempat tersebut adalah karena memang ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berhenti juga di tempat itu. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah membangun Masjid Quba, beliau juga ingin membangun Masjid Madinah, maka ontanya jugalah yang mencari-cari tempat di mana yang cocok untuk dibangunkan masjid di dalamnya. Tapi itu juga dengan izin Allah. Jangan pula kita membuat onta itu Tuhan kita pula jadinya. Sama halnya sekarang Piala Dunia. Mereka memberikan sebuah siapa yang menang kan, dua bendera, negara ini negara ini. Yang milihnya dibuat orang tu onta. Mana onta itu ke jalan mana, oh ini bendera ini berarti ini menang. Mereka buat ya mainan-mainan seperti itulah. Kalau dia di Eropa Piala Dunia kan mereka ada yang pakai hewan-hewan entah apalah gitu. Kalau di Qatar sekarang mereka gunakan onta. Kemana onta itu mengarah, itu mereka katakan oh ini menjadi juaranya, menang malam ini. Seperti itulah dia. Tetapi onta yang menunjukkan tempat di zaman Rasul itu memang benar-benar Allah yang mengarahkannya. Fabanal masjid fi dzalikal makan. Kemudian setelah onta tersebut pun singgah di sebuah kebun kurma milik Suhail ibnu Sahal, maka Rasulullah pun membangunkan masjid di sana dengan uang Rasul sallallahu alaihi wasallam membeli tempatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi sahih al-Bukhari, dan begitu juga sebagaimana datang dalam kitab Sahih Bukhari, yang kulu ma'ahum al-labina wa yusyarikuhum fi bunyanihi wa kanu yaqulun Allahumma innal ajra ajrul akhirah farham al-ansara wal muhajirah. Dan kemudian mereka pun membangun masjid dengan bergotong royong di atas tanah Suhail ibnu Sahal yang telah dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan ketika mereka membangun masjid tersebut, mereka pun mengatakan dan berdoa, Allahumma inna al-ajra ajrul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya pahala yang kami butuhkan itu adalah pahala akhirat. Ya Allah, sesungguhnya ganjaran yang kami inginkan itu adalah ganjarannya di akhirat. Farham al-ansara wal muhajirah. Ya Allah, rahmatilah, kasih sayangilah orang-orang ansar dan orang-orang muhajir. Inilah doa mereka. Inilah doa para sahabat ketika mereka ikut membangun Masjid An-Nabawi yang kita lihat saat ini luar biasa pembangunannya, luar biasa luasnya. Bagi mereka yang pernah umrah pasti tahu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara yang harus kita ketahui dari bait yang ke-43 ini, bahwa ternyata masjid yang paling pertama kali yang dibangun Rasul ketika beliau sampai ke Madinah adalah Masjid Quba. Kemudian setelah itu Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi Rasulullah yang membeli lahan tempat masjid tersebut, yang lahannya itu pada awalnya adalah kebun korma milik Suhail dan Sahal, yang itu dia adalah anak yatim piatu. Kemudian para sahabat pun ikut berbondong-bondong, ikut serta dalam membangun masjid tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membangun sebuah masjid, dan kita juga menginginkan ganjarannya adalah sorga. Kita ingin mendapatkan pahala, yaitu berupa sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mungkin yang bisa kita sampaikan, karena waktu juga udah mau sampai pukul 6 ternyata, tak terasa. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa hitung hujannya di Arab. Tahun pertama saya sejarah mau masuk dinding kan, sekarang dinding. Sampai 6 derajat. Yang hari itu ini milik masjid. Panasnya gitu. Kita bawa kendaraan ya, kena angin ya. Sadaqallahul azim.